Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Saya berharap kabar teman-teman baik-baik ya. Oke, perkenalkan nama saya Christian Wijayanto. Ini adalah video pertama saya di channel saya. Channel saya ini adalah berisi mengenai review buku-buku atau novel atau isinya saya banyak baca buku novel, sejarah, politik, dan yang lainnya. Dan saya mau coba review. Saya bukan spoiler, tapi saya coba untuk melihat dari sisi penulisnya, kenapa latar belakang penulis itu seperti apa, sehingga kita bisa paham mengapa hasil tulisannya bisa seperti itu. Nah, hari ini saya membahas mengenai seorang penulis novel, sastrawan yang mungkin teman-teman semua sudah mungkin pernah dengar ya, pernah baca juga, yaitu George Orwell. Novelnya judulnya Animal Farm yang pertama, yang terbit tahun 1945. 4 tahun kemudian terbit novelnya yang kedua, 1984. Teman-teman, ini novel pertama yang benar-benar bisa mengangkat nama dari George Orwell. Kemudian disusul karya yang lebih monumental lagi. Nah, hari ini saya ingin membahas mengenai siapa sih George Orwell dan mengapa novelnya seperti ini. Novel ini sudah bisa didapatkan di bahasa Indonesia ya, sudah diterjemahkan. Penerjemahnya sastrawan Indonesia juga. Yang Animal Farm ini Baldi Sumanto, yang ini Landung Simatupang, dan mereka menerjemahkannya dengan sangat baik sekali. Teman-teman, saya ingin membahas mengenai George Orwell. George Orwell ini sebenarnya adalah nama pena. Nama aslinya adalah Eric Arthur Blair. Dia bukan anak golongan berada, dia adalah anak dari pegawai rendahan. Bapaknya seorang pegawai yang di negara jajahannya Inggris, yaitu di India. Dan George Orwell ini atau Eric ini lahir di Bengal, India. Ibunya seorang pedagang kayu di Myanmar. Nah teman-teman, George Orwell ini sangat menarik. Sisi kehidupannya itu ternyata berpengaruh besar pada tulisannya, dua novel ini. George Orwell sempat sekolah di Inggris, tetapi mengalami tekanan sosial yang luar biasa, sehingga dia kemudian menjadi penyendiri gitu ya. Lalu kemudian George Orwell sempat nggak melanjutkan lagi kuliahnya di sana, dan dia memilih untuk pergi ke Myanmar. Dia menjadi seorang perwira di sana, kerja di sistem kolonial, dan dia merasa memiliki pengalaman yang pahit gitu ya. Dia melihat kehidupan penjajahan itu sangat buruk, dan itu ternyata membuat George Orwell mengubah segala pandangan hidupnya gitu ya. Dia balik ke Inggris dan dia merasa sangat menyesal, dan dia merasa sangat benci sekali dengan sistem kolonial dan penjajahan Inggris. Dan di Inggris dia memilih hidup miskin. Dia tinggal di kelompok-kelompok kumuh, di perkampungan kumuh. Di Perancis dia juga tinggal di wilayah-wilayah kumuh, dan dia merasakan betul bagaimana hidup menjadi orang miskin itu. Dan ternyata itu sangat berpengaruh besar ketika dia menulis 1984. Oke. Jadi yang pertama, novel ini sebenarnya gambaran kritik dari George Orwell mengenai revolusi Rusia. Teman-teman tahu lah ya, revolusi Rusia itu kan menggulingkan kekuasaan Tsar Nicholas II. Tsar Nicholas II adalah seorang raja yang absolut, begitu ya. Rakyat Rusia menderita, miskin. Tetapi revolusi Rusia yang berhasil menggulingkan Tsar Nicholas II ternyata sama saja menjadi pemerintahan yang otoriter juga. Nah, itulah yang menjadi kritik dari George Orwell yang begitu sangat cerdas, sangat bagus sekali ditulis di Animal Farm ini. Ini adalah karya Animal Farm, suatu cerita fabel yang benar-benar menggambarkan revolusi Rusia, kritik George Orwell terhadap revolusi Rusia. Dan suksesnya Animal Farm diikuti oleh 1984. Di sini, karya monumental ini begitu cerdas, brilian. George Orwell mampu melihat seluk-beluk kehidupan. Bagaimana kekuasaan otoriter itu bisa mengekang kehidupan setiap manusia. Bagaimana kekuasaan otoriter, totalitarian itu benar-benar bisa membuat manusia itu kehilangan kebebasannya. Dan itu benar-benar digambarkan di sini. Dan saya sangat terkejut sekali dengan apa yang bisa dituliskan oleh George Orwell. Dan ini menjadi hal yang penting untuk kita bisa memahami bahwa
pemerintahan yang bersih, yang baik itu yang kayak apa ya? Ya yang demokratis, yang mengangkat nilai-nilai kemanusiaan. Inilah yang ingin disampaikan oleh George Orwell di 1984. Teman-teman, saya pikir kalau teman-teman punya waktu selama di WFH ini, silakan teman-teman membacanya. Ini sangat baik sekali dan luar biasa sekali untuk teman-teman bisa dalami. Oke, teman-teman, itu saja review saya. Silakan untuk membaca lebih mendalam 2 karya George Orwell ini yang sangat luar biasa. Dan nantikan episode selanjutnya saya akan membahas novel yang lain yang tidak kalah menariknya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung saya. Dan juga like, dislike juga boleh. Berikan komentar, berikan masukan pada saya apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan video-video saya selanjutnya. Dan jika teman-teman punya rekomendasi, silahkan berikan rekomendasi dan saya coba akan membahasnya di video-video yang selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat membaca dan terus membaca. Salam.